Jadi eh, segmentasi ini berfungsi untuk bagaimana orang yang biasa atau kebiasaannya itu digabungkan dengan marketing mix-nya. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Contohnya perusahaan itu ingin memberikan atau ingin berjualan kepada wanita yang berusia 25 sampai 35 tahun, ya, yang berada di kota. Nah, kira-kira yang laris apa produknya? Bisa baju, ya, bisa skincare, ya kan? Bisa kosmetik dan lain sebagainya. Contohnya skincare, produknya skincare. Terus menjualnya di mana? Nah, kalau teman-teman bingung menjualnya di mana, itu kita lihat. Biasanya orang-orang ini menghabiskan waktu di mana? Oh, ternyata untuk wanita yang usia 25 sampai 35 itu lebih banyak menghasilkan di IG, contohnya seperti itu. Maka kita jual di IG. Ada juga yang contohnya adalah ini untuk produk ini lebih cocoknya itu di TikTok. Nah, contohnya seperti itu. Itu pun juga bisa untuk place-nya. Poinnya adalah kita menyesuaikan dari kebiasaan dari segmen pasar kita. Nah, terus adalah yang ketiga adalah promosi. Nah, tentunya ketika kita ingin melakukan promosi, itu adalah apa yang mereka suka. Apakah kita perlu melakukan endorse dengan eh, wanita yang usianya 25 sampai 35 tahun tadi dengan artis yang serupa dengan kebiasaannya sama dengan segmen pasar kita. Nah, itu pun bisa dilakukan endorse seperti itu. Atau kita pengen buat cerita storytelling, ya, cerita yang menggambarkan tentang mereka, itu pun juga bisa. Nah, dan kita pun juga akan lebih mudah untuk menentukan harga. Lagi-lagi adalah harga. Harga ini untuk murah atau mahal itu tergantung relatif. Ya. Tergantung lagi adalah tentang segmen pasar. Nah, sama halnya seperti kosmetik, ya. Kosmetik dengan harga 50.000 dengan harga 200.000 itu lebih murah yang mana? Mungkin banyak orang berpikir adalah lebih murah 50.000. Ya. Tetapi ketika di usia-usia 25 sampai 35 mestinya pengen kosmetik yang lebih terjamin. Ya, ada BPOM-nya, ada halalnya, ya, aman buat kulit, itu pun bisa seperti itu. Nah, dan itu akan lebih murah 200.000 daripada 50.000 yang, ya, komposisinya nggak jelas, terus belum ada izinnya, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Itu akan lebih murah. Jadi harga itu bukan antara murah dan mahal, tetapi kita sesuaikan dengan target market kita. Kalau memang target market kita untuk menengah ke bawah, ya kita jual yang agak murah. Tapi kalau ketika kita jual kepada menengah ke atas, nah itu pun kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Karena orang-orang yang menengah ke bawah itu berpikir produk itu sama saja. Yang penting dapat banyak gitu. Tapi kalau menengah ke atas itu lebih melihat kualitas. Dan ya, ketika barang berkualitas, tentunya harganya akan cenderung lebih mahal. Nah, itu sudah apa ya tertanam di dalam benak kita. Kalau lebih mahal itu berarti lebih bagus. Padahal juga sebenarnya sama saja, ya kan? Tergantung produknya. Nah, contohnya adalah ini Oreo. Nah, kenapa Oreo membuat banyak kemasan, banyak banyak rasa, banyak produk, ya kan? Karena mereka memang menyesuaikan dengan segmen pasar mereka. Ya. Citos pun juga sama, ya, melakukan penyesuaian, ya kan?
Perbedaan yang mencolok ya, dari colokan ya kan, mencolok dari colokan. Ini pun juga berbeda di setiap negaranya. Ya. Jadi standar dari setiap negara itu memiliki standar yang berbeda-beda karena voltasenya juga berbeda, frekuensinya juga berbeda. Itu untuk dasar dari pemasaran. Nah, poinnya adalah tentang segmentasi. Ya, jadi kita harus mengenal siapa orang yang akan beli produk kita. Baru kita masuk di strategi pemasaran internasionalnya. Nah, ada banyak pilihan ketika kita mau melakukan proses perdagangan di internasional. Ya. Jadi ada yang namanya licensing. Ya. Kita hanya menjual lisensinya saja. Ya, jadi perusahaan itu bebas melakukan apapun dengan lisensi yang kita berikan, tetapi dengan koridor yang kita tentukan. Atau mereka juga bisa yang namanya franchising. Ya. Jadi kalau licensing, ya, itu lebih ke kita menjual lisensinya. Kalau franchising, ya, jadi kalau licensing tadi itu adalah kita memberikan izin ya, atau hak legal ya kepada pihak lain untuk menggunakan produk kita, ya, inovasi teknologi atau hak kekayaan intelektual. Ya. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya kita punya ide nih, idenya ini eh, potensinya luar biasa, tetapi ya kita memberikan izin kepada orang lain untuk membuat atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Nah, itu untuk pengembangan yang pertama. Pengembangan yang kedua itu adalah franchising. Ya. Itu sebuah model bisnis di mana pemilik bisnis memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis yang telah terbukti sukses dengan menggunakan merek, sistem, dan dukungan yang telah ditetapkan oleh franchisor. Jadi dalam proses franchising, ya, biasanya untuk orang yang membeli franchise itu membayarkan biaya awal atau fee inisiasi dan juga biasanya memberikan royalti. Ya. Sama halnya seperti Mixu ya, yang lagi booming, itu pun juga dalam sistem franchising. Ya, tetapi dia tidak meminta royalti fee. Tetapi mereka membuat ketergantungan dengan cara apa? Dengan cara setiap bahan itu harus membeli dari Mixu. Ya, maka akan mudah ya kan, ketika mengembangkan produk tersebut. Nah, karena biasanya franchising itu minta royalty fee, maka harga jualnya cenderung lebih mahal. Tapi Mixu melakukan hal yang berbeda. Dia hanya menjual bahan. Nah, yang berikutnya adalah piggyback. Nah, jadi ini lebih ke memanfaatkan ya, atau mengambil keuntungan dari atau memanfaatkan infrastruktur sumber daya atau proses yang sudah ada secara bersamaan. Jadi eh, contohnya yang dilakukan piggyback itu adalah di McD. Ya, mereka juga melakukan franchising tapi juga piggyback. Jadi McD melakukan apa? Mereka membeli tanah yang akan disewakan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau akuisisi itu adalah satu perusahaan membeli atau mengakuisisi kepemilikan saham mayoritas. Nah, itu pun juga bisa untuk memperbesar
perusahaan. Jadi perusahaan induk menjadi lebih besar. Contohnya adalah banyak yang dilakukan oleh para pemilik bisnis itu adalah mereka membeli perusahaan yang menjadi supplier mereka. Nah, atau mereka membeli dari pesaing mereka. Untuk apa? Untuk ketika kita membeli pesaing kita, kita akan cenderung sama-sama untung. Ketika kita rame, kita untung. Ketika pesaing kita rame, maka kita juga untung dari saham tersebut. Nah, dan kita pun bisa melihat inovasi-inovasi dari pesaing kita. Nah, berikutnya adalah joint venture. Jadi ini semacam kerjasama di antara dua atau lebih perusahaan yang sepakat untuk bekerjasama dalam suatu proyek, ya, usaha atau kegiatan tertentu dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Ya. Contohnya KFC dengan Coca-Cola, ya kan? Starbucks dengan Aqua dan lain sebagainya. Itu pun juga termasuk pengembangan dari produk kita. Jadi tujuannya adalah memanfaatkan keahlian sumber daya modal atau akses ke pasar yang dimiliki oleh masing-masing mitra. Jadi contohnya KFC dan Coca-Cola, itu pun KFC punya pasar sendiri, Coca-Cola punya pasar sendiri. Ketika digabungkan, harapannya adalah pemilik atau orang-orang yang suka Coca-Cola itu mencoba ke KFC. Nah, sama halnya seperti KFC, orang-orang yang suka dengan KFC itu pengen beli Coca-Cola. Seperti itu contohnya. Itu adalah joint venture. Atau juga bisa menggunakan sistem kerjasama adalah eh, turnkey project. Ya, itu adalah proyek kunci serah. Ya, jadi contohnya gini, ketika satu perusahaan, ya, contohnya yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya melakukan lelang kepada satu negara. Nah, jadi contohnya kereta cepat, ya, yang dilakukan oleh Jepang, yang diproduksi oleh Jepang. Nah, itu pun juga sama. Itu juga kalau di bisnis, ya, itu lebih ke kita menyerahkan, ya, produk kita untuk dikelola oleh orang lain. Nah, itu adalah turnkey project. Prima beres. Yang terakhir adalah exporting. Ya, kita menjual produk secara langsung kepada konsumen. Nah, contohnya seperti ini. Ya, satu perusahaan itu dijual ke distributor, lalu dijual ke agen-agen, lalu dijual kepada reseller, ya, sampai ke konsumen. Sama, hampir sama seperti di pemasaran internasional itu juga sama. Ya, kita menjual kepada konsumen melalui agen-agen ataupun reseller yang ada yang tersebar di seluruh dunia. Seperti itu. Kalau gambaran besarnya, kita punya pabrik domestik ataupun pabrik asing. Ya, kita punya agen impor, distributor grosir, distributor retail, dan pelanggan akhir. Ini pun saling berhubungan. Perbedaan sistem distribusi antar negara. Ya. Jadi kenapa kok sistem distribusi antar negara itu berbeda? Nah, karena biasanya untuk infrastruktur, regulasi perdagangan, kebiasaan bisnis, tingkat pengembangan ekonomi, budaya, dan geografinya berbeda di setiap negara. Ya. Yang pertama adalah infrastruktur transportasi. Nah, perbedaan dalam infrastruktur transportasi dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya distribusi antar negara.
Negara dengan infrastruktur transportasi yang baik, seperti jaringan jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem logistik yang canggih, cenderung memiliki sistem distribusi yang lebih lancar dan efisien. Ya. Yang kedua adalah regulasi perdagangan. Nah, setiap negara itu memiliki peraturan dan kebijakan perdagangan yang berbeda, ya, termasuk tarif, kuota, persyaratan bea cukai, dan regulasi-regulasi lainnya. Perbedaan ini dapat mempengaruhi jalur distribusi, ya, biaya impor atau ekspor, dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengirimkan barang antar negara. Nah, ini pun juga mempengaruhi kenapa kok perbedaan di setiap harga di setiap negara. Yang ketiga adalah kebiasaan bisnis dan budaya. Ya. Setiap negara memiliki kebiasaan bisnis, norma budaya, dan preferensi konsumen yang berbeda. Ya. Hal ini dapat mempengaruhi strategi distribusi yang efektif dalam mencapai dan melayani pasar tertentu. Ya. Misalnya, beberapa negara mungkin lebih mengandalkan toko fisik, ya, sementara negara lain lebih menerima pembelian online. Yang berikutnya adalah keberagaman bahasa. Nah, perbedaan bahasa bahasa di antara negara-negara yang berbeda dapat mengaruhi komunikasi, branding, dan pemasaran produk. Dalam sistem distribusi antar negara perlu mempertimbangkan terjemahan, ya, lokalitas pesan pemasaran, dan dukungan pelanggan dalam bahasa yang dipahami oleh konsumen setempat. Ya. Berikutnya adalah yang mempengaruhi adalah kondisi geografinya. Ya. Bagaimana aksesnya, ya. Bagaimana eh, transportasinya, apakah daerahnya daerah terpencil, apakah jauh, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sistem perpajakan. Ya, perbedaan sistem perpajakan antar negara dapat mempengaruhi biaya distribusi dan keputusan lokal. Ya, tarif pajak impor, pajak penjualan, atau pajak lainnya dapat mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan di pasar tujuan. Ya. Jadi eh, di dalam sistem distribusi antar negara ini pun ada konsentrasi retail yang terkonsentrasi atau terfragmentasi. Ya. Kita pun juga harus mempertimbangkan tentang panjang saluran, eksklusivitas saluran, kualitas saluran. Jadi perbedaan antara terkonsentrasi dan terfragmentasi itu adalah konsentrasi itu mengacu pada tingkat dominasi atau kepemilikan yang terkonsentrasi, ya, dalam pasar ataupun industri oleh sejumlah kecil perusahaan. Tapi kalau terfragmentasi, ini juga akan lebih mudah ketika kita pengen masuk ke produk tersebut. Nah, sama halnya seperti contoh yang kemarin adalah contoh minuman min, eh, min- air mineral. Nah, air mineral itu pun juga dulu di awal-awal muncul air mineral itu terkonsentrasi hanya beberapa perusahaan yang bisa masuk. Tetapi ketika sudah masuk dengan segmentasi yang berbeda itu pun juga bisa. Ya. Kita pun juga setelah mempertimbangkan bagaimana keadaan geografi dari satu negara, kita pun juga harus mempertimbangkan tentang panjangnya saluran. Apakah hanya perlu kita membuka outlet ataukah kita perlu membuat sistem distribusi melalui dari distributor, agen, reseller, nah, atau yang lain sebagainya. Itu pun tergantung dari eksklusivitas saluran. Apakah kita buka toko sendiri atau kita harus melakukan franchisee, ya, atau bisa terpusat. Nah, dan juga kita perlu mempertimbangkan kualitas saluran yang ada. Mana yang lebih efektif. Ada yang namanya strategi dorong dan juga tarik. Nah, strategi dorong menekankan penjualan personal daripada iklan media massa dalam melakukan promosi.
Sedangkan strategi target itu bergantung pada iklan media massa untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran pada konsumen potensial. Jadi kalau eh, untuk dorong itu adalah bagaimana kita mempromosikan secara retail, secara door to door. Tapi kalau untuk tarik itu adalah menciptakan keinginan, ya, bagaimana barang kita itu mampu terjual. Ya. Yang tadinya orang tidak ngeh, ya, tidak tahu produk kita, maka mereka akan jadi tahu. Ketika mereka tahu, maka bagaimana caranya agar mereka tertarik. Ketika mereka sudah tertarik, kita pikirkan bagaimana caranya agar mereka mau membeli. Ketika sudah membeli, bagaimana caranya agar mereka membeli lebih banyak. Ketika mereka membeli lebih banyak, bagaimana caranya agar mereka menjadi pemasaran atau marketing kita dengan adanya promosi secara gratis pada teman mereka. Contohnya seperti itu. Strategi dorong dan juga strategi tarik ini pun berbeda. Ya. Jadi strategi dorong itu adalah produk industri atau produk baru yang kompleks. Ya. Sedangkan strategi tarik itu cocok digunakan untuk barang-barang yang konsumen sehari-hari. Ya. Kalau strategi dorong itu saluran distribusinya cenderung lebih pendek. Jadi langsung dari perusahaan ke konsumen. Sedangkan strategi tarik itu saluran distribusinya lebih panjang. Adanya perusahaan, distributor, agen, reseller, dan lain sebagainya. Strategi dorong itu tersedia sedikit media cetak dan elektronik. Ya, strategi tarik tersedia media cetak dan elektronik yang cukup. Ya. Jadi kembali lagi adalah tentang segmen pasar tadi. Ya. Biasanya orang-orang yang membeli produk kita itu lebih banyak di mana? Ya, apakah mereka langsung membeli atau mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di media elektronik atau media cetak. Ya. Jadi sama halnya ketika kita mau menjual Avanza atau Xenia, itu pun kita cocok untuk promosi di televisi. Tapi bagaimana kalau mau menjual Tesla? Nah, itu kan nggak cocok untuk dipromokan di televisi. Ya, itu buang-buang waktu, buang-buang uang. Seperti itu contohnya. Berikutnya adalah faktor-faktor penentu strategi komunikasi. Yang pertama adalah jenis produk dan kecanggihan konsumen. Yang kedua adalah panjang saluran. Yang ketiga adalah ketersediaan media. Nah, ini kembali lagi adalah tentang cocoknya perusahaan atau produk kita itu digunakan atau cocoknya dipromosikan di mana. Nah, poinnya di situ. Lalu tadi panjangnya saluran, ya kan? Mereka dari perusahaan ke langsung ke konsumen atau harus banyak saluran dan juga ketersediaan media tadi. Hambatan komunikasi itu kebanyakan adalah tentang budaya, pengaruh sumber dan negara asal, dan tingkat kebisingan atau bias ataupun distorsi. Nah, jadi dalam komunikasi pemasaran produk kita itu pun hambatannya adalah ini, hambatan budaya. Maka perlu melakukan inovasi yang didasari dengan adanya budaya, bagaimana pengaruh di negara tersebut, nah, bagaimana daya tangkap di satu daerah atau satu negara itu pun perlu dipertimbangkan. Jadi eh, tadi kita sudah belajar 4 hal. Ya. Yang pertama adalah strategi produk. Jadi strategi produk adalah disesuaikan dengan segmentasi tadi.
demografi, geografi, dan juga psikografi. Ya. Jadi jangan sampai kita menawarkan barang yang bagus pada yang bukan segmen pasar kita. Jadi teman-teman perlu menyesuaikan, ya, perlu melakukan analisa tentang konsumen teman-teman. Ya. Jadi bagaimana agar produk yang tepat dipromosikan kepada orang yang tepat. Ya. Bisa jadi kita mempromosikan barang yang bagus kepada orang yang daya belinya kurang. Nah, itu pun juga akan dalam tanda kutip dibilang mahal. Padahal value yang ditawarkan itu lebih besar daripada harga yang kita tawarkan. Nah, contohnya seperti itu. Itu untuk produk. Berikutnya adalah strategi masuk pasar. Itu tadi ya, kembali lagi kita sesuaikan dengan target market kita, ya, tentang tempatnya di mana, produknya seperti apa, terus harganya berapa, itu pun disesuaikan. Ya. Yang ketiga adalah strategi distribusinya. Nah, kita memilih distribusi push atau dorong ataupun tarik. Ya. Push atau pull. Ya. Dorong atau tarik. Itu tergantung dari produk kita lagi. Ya. Strategi komunikasinya. Untuk strategi distribusinya, itu pun kita perlu membuat keagenan atau distribusi ataupun reseller, atau kita langsung menggunakan dari perusahaan ke konsumen. Nah, itu pun tergantung produknya. Jadi empat hal ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Itu dari sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Hmm, tidak.